Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di pertemuan 11 untuk mata kuliah MPSI dengan tema network diagram atau diagram jaringan kerja. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Network diagram itu terkait dengan jaringan kerja, yaitu alat yang digunakan untuk penjadwalan. Biasanya digambarkan dengan WBS dan gambar diagram alir. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk yang pertama menyusun urutan proyek. Lalu yang kedua, perkiraan jadwal yang paling ekonomis, dan yang ketiga adalah untuk meminimalkan penggunaan sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya juga seperti uang, alam, dan lainnya. Analisa jaringan kerja adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan atau mengontrol proyek yang berisi kegiatan tunggal, gabungan, paralel, dan lintasan kritis. Jadi nanti kita analisa jaringan kerja. Ada dua teknik. Yang pertama jalur kritis atau critical path, dan yang kedua adalah PERT atau project evaluation and review technique. Nah, ini ada PERT, ada CPM. Ada istilah-istilah jaringan kerja. Yang pertama, kegiatan atau activity. Ini adalah kegiatan dari proyek yang membutuhkan waktu dan membutuhkan sumber daya, equipment, biaya, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan memusat, berarti kegiatan berbeda dilanjutkan dengan kegiatan yang sama. Sedangkan kegiatan paralel adalah kegiatan yang dikerjakan pada saat bersamaan. Alur atau path adalah urutan koneksi atau kegiatan yang terkait. Alur kritis atau critical path ini adalah alur yang terpanjang. Kejadian atau event adalah titik atau node yang digunakan ketika sebuah kegiatan dimulai atau selesai. Kegiatan memencar atau burst activity, satu kegiatan, jadi ini ada lebih dari satu kegiatan. PERT itu kepanjangan dari Program Evaluation and Review Technique, yaitu teknik menilai dan meninjau kembali program, bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan, gangguan produksi, serta koordinasi untuk mempercepat penyelesaian proyek. Tujuannya juga adalah untuk mempercepat penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek dan penentuan jadwal kegiatan serta anggaran, biaya, serta pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan agar proyek cepat selesai. Tadi sudah PERT, sekarang yaitu CPM. CPM atau Critical Path Method atau metode jalur kritis, metode perencanaan proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan. Lalu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap dianggap diketahui dengan pasti, itu untuk CPM. Menghitung critical path ada maju, ada mundur. Kalau maju dimulai dari start ke finish, sedangkan mundur dimulai dari finish ke start. Nah, untuk hitungan maju itu ada EF, ES, dan E. ES ini adalah waktu tercepat. Kalau yang ES, waktu tercepat terjadinya kegiatan. Yang EF tadi waktu penyelesaian tercepat. Ini setiap kegiatan waktu tercepatnya, dan ini adalah saat paling cepat. Sama juga dengan hitungan mundur, tinggal E-nya diganti huruf L. Apabila kedua perhitungan selesai, maka diperoleh nilai slack atau float, yang merupakan sejumlah kelonggaran waktu dalam sebuah proyek atau jaringan kerja. Apa sih perbedaan PERT dan CPM? Kalau PERT ini orientasinya pada aktivitas, sedangkan CPM orientasinya pada event atau kejadian. PERT ini digunakan untuk perencanaan dan pengendalian, sedangkan CPM untuk penjadwalan. PERT ini 3 jenis waktu pengerjaan: tercepat, terlama, serta terlayak, sedangkan CPM 1 jenis saja. Sedangkan pada PERT
tepat waktu, CPM adalah tepat biaya. PERT ini anak panah yaitu tata urutan atau hubungan presidentil, sedangkan CPM tanda panah adalah kegiatan. Jadi PERT ini beda ya anak panah untuk kegiatannya. Lalu juga pada penentuan perkiraan waktu, PERT menggunakan rumus CPM perhitungan jalur kritis. Persamaannya adalah sama-sama mendefinisikan proyek dan aktivitasnya lalu membuat keterkaitan. Yang kedua adalah menggambar jaringan yang mengurutkan atau menghubungkan semua aktivitas. Yang ketiga adalah jaringan untuk perencanaan, penjadwalan, juga pengendalian proyek. Itu persamaannya hanya ada 3. Pendekatan jaringan kerja ada namanya activity on node atau AON, dan yang kedua adalah activity on arrow atau AOA. Kedua metodenya menggunakan 2 bentuk blok panah dan node. Lalu pada praktiknya metode AON atau node itu lebih banyak mendominasi. Kadang-kadang metode juga disebut dengan diagram precedence untuk AON ya. Terdapat 8 aturan di dalam penyusunan jaringan kerja. Yang pertama, kiri ke kanan itu alurnya. Lalu juga suatu kegiatan tidak dapat dimulai jika belum selesai. Yang ketiga adalah panah ini aliran yang harus didahulukan, panah dapat menyilang. Yang keempat, setiap kegiatan punya nomor identitas yang unik. Yang kelima adalah nomor identitas selanjutnya harus lebih besar daripada yang sebelumnya atau pendahulu. Yang keenam, pengulangan tidak diizinkan. Simbol metode activity on arrow atau AOA, ada anak panah, activity, lalu ada lingkaran node, kejadian atau event. Anak panah terputus, kegiatan semu atau dummy. Hubungan elemen jaringan kerja, yang pertama seri. Kegiatan B dapat dimulai jika A selesai. Lalu antara 2 kegiatan terdapat hubungan seri bila sebuah kegiatan tidak dapat dimulai dikerjakan kalau kegiatan lain belum selesai. Jadi B ini akan dimulai jika A selesai. Hubungan paralel dapat dilaksanakan bersama-sama. Misalkan A dan B bisa bersama ya, ini ya. Memiliki satu peristiwa awal bersama. Nah, yang ini nih. Memiliki satu peristiwa akhir bersama, yang ini. Satu peristiwa akhir, satu peristiwa awal bersama. Nah, ini sama. Dan memiliki awal yang berlainan serta peristiwa yang berlainan. Arrow diagram method atau ADM atau disebut juga dengan AOA. AOA tadi adalah arrow ya, jadi aktivitasnya itu digambarkan di anak panah. Lalu titiknya berada di ujung awal dan ujung akhir. Hanya dapat memperlihatkan ketergantungan finish to start. Ada juga yang kedua precedence diagram method atau PDM, disebut AON atau node. Ini N-nya node atau aktivitasnya berada di node atau titik. Anak panah hanya menggambarkan hubungannya. Lalu populernya PDM ini lebih populer dibanding ADM. Nah, ini AON PDM, A datang sebelum B. A datang sebelum B dan B ini datang sebelum C. Seperti ini untuk AON karena di node berarti di dalam node. Lalu untuk AOA karena dia A-nya itu arrow berarti di anak panah aktivitasnya. Intinya pembacaannya sama juga dengan ini. A dan B harus selesai dulu baru C bisa dikerjakan. Sama ya ini ya. Lalu B dan C akan bisa dikerjakan jika A selesai. Sama dengan yang ini. Itu perbedaan diagramnya. Lalu PDM dan ADM. PDM ini sebutnya AON node, ADM ini sebutannya AOA. Lalu kalau kita baca, C dan D tidak dapat dimulai jika A dan B belum selesai. Sama juga dengan ini. C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Jadi C tidak A baru bisa dimulai jika A dan B selesai. Sedangkan D baru bisa dimulai jika B selesai. Nah, ini dummy-nya baru kelihatan di sini. Kalau di sini tidak kelihatan dummy ya. Nah, ini dia.
Sama ya, D akan dikerjakan jika B selesai. C akan dikerjakan jika A dan B selesai. Sama seperti ini. Jadi si B ini dummy. Lalu C ini, D ini akan dikerjakan jika B dan C selesai. Sedangkan C, A, B ini A. Sama juga dengan ini. Ada dummy-nya. Ini ada contoh tabel kegiatan proyek. Predecessor ini adalah not yang mendahului. Jadi kalau kalian mau menggambar diagram aktivitas itu dicek dari predecessornya. Misalkan C berarti depannya A, D berarti depannya A, B. AB tidak ada depannya, E depannya B. Ini lama kegiatan atau durasinya. Contoh, ini untuk AOA ya, RAW. Kalau AON itu di dalam not. AB tidak ada yang mendahului. Lalu C, tadi yang mendahului adalah si A tadi ya. Lalu D yang mendahului adalah A dan B. D yang mendahului adalah A dan B. Setelah D, apa lagi? E, apa yang mendahului di depannya? B. E mendahului adalah B, sehingga terbentuk gambarnya seperti ini. Oh ya, mohon maaf, ini ada yang salah. Untuk E nya bukan 3, harusnya 4. D nya bukan 4, harusnya 3. Atau mungkin ininya dibalik, boleh. Ini untuk ADM. Ini ada soal, lalu dibuat gancat ADM, PDM, lintasan kritis. Nah, ini kita lihat prasyarat ini maksudnya predecessor, berarti di depan CA, sebelum DB, sebelum E CD, dan sebelum F D. Nah, ini gancatnya. Kita lihat sebelum AB nggak ada ya. Sebelum C A, sebelum C yang ini nih. Jadi A yang ini harus selesai dulu, baru jadi si C ini dibuat gancatnya dari nomor 3. Lalu karena ininya 6, berarti lompat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di angka 9 ya. Kan 3 ditambah 6, 9. D di depannya B, berarti B harus selesai dulu. B itu yang ini, selesai dulu, makanya si D baru dimulai dari angka 10. 10 tambah 8 yaitu 18 sampai di 18. E depannya C dan D, berarti kalau kita lihat C itu selesai di sini, D itu baru selesai di sini, berarti yang paling jauh adalah D. Berarti si E ini akan mulai dari nomor 18. Lalu 18 tambah 7 berapa? 18 tambah 7 25 ya, sedangkan F, D nya harus selesai dulu. A, B, C, D, nah D yang ini selesai, berarti dia berurusan dengan E. Itu 5, berarti 18 tambah 5 23. Begitu seterusnya untuk gancat. Untuk arrow diagram metode lagi, ini ya, dilihat depannya CA, lalu depannya D, B. Di depannya D ada B, lalu di depannya E ada C dan D. Di depan E ini ada C dan D, makanya di titik-titik ada dummy ya. Lalu depannya F ada D, depannya F ada D. Sedangkan untuk D nya ini, untuk durasinya tinggal diletakkan saja di anak panah. Nah, ini D durasi, ES earliest, earliest finish, latest start, LF. Nah, ini dia ketentuannya ya. Precedence diagram method atau PDM. Nah, ini ada gambar PDM, tinjauan berbagai lintasan ada. Kita lihat ya, semua sampai di ujung ini kira-kira berapa? Ada AC, berarti 3 tambah 6 tambah 7, hasilnya 16. Ada bisa BDE, pokoknya nyampe di ujung, boleh nyampe ke E ataupun F.
10 tambah 8 tambah 7 berarti 25 ya. Lalu ada BDF berarti 10 tambah 8 tambah 5 23. Lintasan kritis adalah BDE atau lintasan terlama. Itu disebut proyek paling cepat selesai dalam 25 minggu, sudah diketahui ya. Nah, ini tadi BDE, lalu bisa ke BDF, lalu bisa ACE ke sini harusnya ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Lintasan terlama A-nya untuk ES 00, untuk EF 33, EF berarti 3 tambah 3. Kalau yang B-nya 10 tambah 10 ya, ES-nya 00 juga. Lalu untuk E-nya kita lihat yang E-nya yang kedua nih, ES-nya ada 18 tambah 18. Lalu EF-nya 18 tambah 7. Lalu ada 25. Lalu ada F 18, ES-nya 18 lalu 18 dari mana F ya, 18 tambah 5, lalu hasilnya 23. Yang dilihat ini adalah atasnya ya. Ini baris ini adalah hasilnya. Jadi ditentukan A, ES, EF-nya berapa. A, ES-nya 0, EF-nya 3. Hasilnya 0 dan 3. Lalu C, untuk C, ES-nya 3. Lalu EF-nya 3 ditambah 6, sudah ditambah dalamnya ya. Kalau yang A itu tidak ditambah dalamnya karena ada di paling awal. A dan B ini tidak ditambah karena ada di paling awal. Untuk C, D, E, F, kalau kalian lihat C untuk EF-nya C, D, E, F ditambah semua ya. Lalu hasilnya akan seperti ini. E itu untuk ini ES dan EF-nya adalah 18 ES dan EF-nya 18 ES, EF, ES-nya untuk yang ini dicari lagi karena dia yang paling belakang. Berarti LF-nya 25 ini yang paling belakang, 25, hasilnya 25. Lalu EF-nya 25 dikurang 7. Untuk F-nya, LF-nya dibaca dari F-nya ya, harusnya ini 23 bukan 25. F-nya yang ini 25. Jadi dilihat yang paling bawah ya. Kalau tadi kan yang atas, sekarang yang bawah dilihat. Bawah paling ujung. 25, hasilnya 25, berarti 25 dikurang 5 sama dengan 20. Nah, DC-nya juga ternyata dicari. DC 18. Yang paling bawah sebelah kanan ini dicari. Lalu sama seperti tadi caranya C juga. Nanti kalian coba saja dilihat-lihat lagi ya. Kalau kurang paham, ini ada latihan. Sekian tadi apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum paham perhitungan silakan japri. Nah, ini ada latihan buat diagram jaringan kerja, hitung SPC dan SPL, tapi saya ingin jangan buat seperti itu. Ini ada predecessor, ada lama kegiatan. Nanti kalian buat untuk seperti ini ya.
Untuk AOA ini namanya AON karena di sini buat PDM kanan dan kiri, lalu buat ADM juga seperti ini. Jadi buat PDM dan ADM serta buat Gantt chart. Jadi ada 3 soal ya. Yang pertama buat Gantt chart, yang kedua buat ADM, dan yang ketiga buat PDM, kanan kirinya juga harus ada. Waktunya seminggu. Ini tidak perlu dikerjakan. Nah, ini catatan penguatnya, silahkan cari tempat lain. Saya akhiri dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.